Halo, selamat siang sahabat keterbukaan informasi publik. Kembali lagi bersama saya Ardian Safadli di Podski, Podcast Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Senang sekali kita akhirnya podcast lagi, ada episode selanjutnya. Tentu kalau kita podcast, ada hal yang ingin dibicarakan dan dibahas. Dan terkait yang ingin dibahas hari ini adalah isu mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya di lembaga atau institusi penyiaran. Begitu. Jadi temanya pada hari ini pembahasannya adalah terkait transparansi dana publik di lembaga penyiaran menjadi tanggung jawab siapa. Hadir bersama saya, ini sudah ada narasumber yang luar biasa yang merepresentasikan dua lembaga, yaitu Komisi Informasi dan juga Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kita langsung saja sapa, ada Ketua KI DKI Jakarta Bapak Hari Ara Huta Barat. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua ada narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Sulhi, yaitu Ketua KPI DKI Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Pak Sulhi. Selamat siang. Gimana? Salam Apa kabarnya sejahtera. Pak Sulhi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pak Ara juga sehat Pak ya? Sehat, Bang. Baik. Sehat. Baik, langsung Kantongnya saya. aja nggak sehat. Oh, kantongnya nggak sehat ya? Kayaknya kita juga sama Pak kalau soal itu. Bulan Oke. kemarin udah minggu kedua. Minggu kedua, tinggal nunggu 2 minggu lagi Pak. Oke, baik Pak Ara dan Pak Sulhi, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kehadirannya di Podski, di podcast kali ini. Tentu saja kedatangan Pak Sulhi dan juga Pak Ara kami harapkan mampu membahas dan saya yakin bisa membahas terkait dengan apa yang kita ingin bicarakan, yaitu adalah transparansi dana publik di lembaga penyiaran menjadi tanggung jawab siapa. Sebelum ke Pak Sulhi, mungkin saya ingin melihat atau meminta pandangan dari Pak Hari Ara sebagai Ketua KI DKI Jakarta. Ini seperti apa Pak? Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, apakah lembaga penyiaran itu bisa menjadi badan publik atau tidak? Karena kita tahu bahwa lembaga penyiaran tuh ada SCTV, Indosiar dan sebagainya. Itu kan lembaga swasta. Nah ini bagaimana? Silakan Pak Ketua. Terima kasih Bung Ardi. Jadi memang semangat terkait dengan transparansi ini nggak terbatas pada pemahaman bahwa seluruh anggaran itu dari APBN dan atau APBD. Tetapi dalam hal ini karena KI Jakarta berusaha menggarap terlebih dahulu yang istilahnya adalah badan publik negara, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Baru setelah itu dia mulai ke partai politik, ke BUMD, ya, lanjutkan lembaga-lembaga dan struktural, ya. Dan sampai di hari ini di tahun ini kita mencoba selama ini masyarakat luas itu termasuk publik sangat percaya ya kepada media-media mainstream. Media mainstream dalam hal ini adalah yang mengawasi adalah Komisi Penyiaran Pak Ketua Sulhi ini sebetulnya. Cuman kami coba kolaborasi karena tentu dengan hadirnya Pak Ketua dan jajaran komisioner yang baru itu menambah semangat KI juga bahwa KI tidak sendiri terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kami berharap ini menjadi kolaborasi, partisipasi sinergi yang sangat-sangat baik ya, karena begini, ketika suatu tempat ada suatu bencana, definisi dari keterbukaan informasi publik itu bukan sekedar tadi APBD ya atau dana asing, tapi ada juga sumbangan. Nah, sumbangan ini kita mencoba ke filantropi. Oke. Tetapi dalam konteks TV radio kami tidak bisa bekerja sendiri. Oke. Ini perlu lembaga negara juga yang memang sesuai dengan konteks undang-undangnya ya, undang-undang penyiaran yang memang bisa memastikan ya apa yang dimonitoring selama ini juga ada satu poinnya bahwa mereka juga memastikan keterbukaan informasi publik terkait hal dana publik, yaitu ada sumbangan-sumbangan termasuk bencana-bencana. Itu semangat awalnya begitu. Oke. Saya pikir ini menjadi strategis karena masyarakat umum ini juga bagian dari edukasi. Khawatirnya tahunya kalau badan publik itu yang hanya dengan APBD. Nah, sumbangan ini juga adalah informasi publik itu. Oke, sumbangan ini pada akhirnya menjadi dana informasi publik. Betul. Begitu ya. Dan kita kerucutkan di TV dan radio dulu nih. TV dan radio. Oke, kalau bicara TV dan radio tentu Pak Sulhi nih ahlinya. Gimana Pak Ketua Sulhi untuk menjelaskan terkait kalau atau gini deh, pandangan Pak Sulhi sebagai Ketua KPI yang juga mengetahui bagaimana lembaga atau institusi penyiaran itu kan bukan mengalokasikan, menghimpun dana, menggunakan donasi. Nah, itu seperti apa Pak Sulhi? Ya, terima kasih. Pertama tentu diberikan kesempatan yang baik ini. Dan ini pertama kali lembaga negara, sesama lembaga negara ya, khususnya Komisi Informasi mengajak berkolaborasi kepada KPD, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi terkait dengan
lembaga penyiaran, betul sekali bahwa KPID atau KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di mana tugas utamanya adalah mengawal, memantau, memastikan isi siaran Oke. dapat diterima publik dan terverifikasi, terakurasi dan sebagainya. Jadi itu yang intinya. Nah, lalu terkait dengan penggalangan dana yang dilakukan lembaga penyiaran, ya, khususnya radio dan TV, karena memang Undang-Undang 32 itu, Undang-Undang penyiaran itu menyebutkan bahwa hanya yang berspektrum frekuensi, ya kan, Oke. yaitu radio dan TV. Oke. Di luar media itu kami belum memiliki kewenangan, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, karena spektrum frekuensi adalah milik publik, aset publik, maka aset negara. Maka apa yang ditayangkan melalui spektrum frekuensi tersebut harus bertanggung jawab kepada publik. Itu jadi secara general seperti itu. Nah, artinya terkait dengan penggalangan dana memang turunan dari Undang-Undang 32 itu, Undang-Undang penyiaran itu ada peraturan KPI. Oke. Ya, peraturan KPI tentang P3 SPS. Nah, Oke. itu yang menjadi bandul utama untuk bagaimana KPI KPID itu bekerja dalam memantau isi siaran. Jadi harus di-underline dulu nih Pak Ketua KI bahwa memantau isi siaran. Oke. Ya kan? Nah, di dalam pasal 48 pedoman perilaku penyiaran P3 kan ada P3 SPS gitu P3 ya. SPS. Nah, P3 SPS nomor satunya P3 pedoman perilaku penyiaran, nomor 2-nya standar program siaran. Nah, di dalam pasal 48 menyebutkan bahwa lembaga penyiaran TV dan radio pada intinya boleh melakukan penggalangan dana. Oke. Ya kan? Boleh melakukan penggalangan dana, tapi harus melakukan transparansi. Oke. Kenapa? Karena yang diambil dananya itu adalah dana publik. Oke. Oke, itu intinya. Yang kedua, tidak boleh mengatasnamakan lembaga penyiaran tersebut. Misalnya sudah terkumpul dana tersebut, maka pada saat pendistribusian tidak boleh ini dari lembaga penyiaran A, B, C atau TV A, TV B, radio A, radio B, radio C gitu. Tidak boleh karena itu dihimpun oleh masyarakat. Lalu yang ketiga pada prinsipnya dana yang sudah digalang tersebut yang dari publik itu tidak boleh dijadikan sebagai CSR. Gitu. Jadi kalau tidak boleh jadi CSR. Iya, jadi kalau buat bencana ya buat bencana. Nah, namun ada aturan lain di dalam peraturan Kementerian Sosial Kemensos. bahwa yang disyaratkan untuk membuat izin, ya kan, memperoleh izin bahwa institusi tersebut dapat melakukan penggalangan dana itu memang baru yang filantropi. Artinya kalau itu bersifat tidak darurat, baik TV, radio maupun lembaga-lembaga filantropi tadi itu tidak, kalau darurat itu tidak boleh, tidak perlu memakai izin. Oke. Kayak bencana kemarin ya, bencana ya kan, mau lewat TV dan radio tidak boleh tidak harus mengurus izinnya dulu. Gitu. Oke. Nah, tetapi di satu sisi lembaga penyiaran pasti lembaga publik, lembaga yang berbadan hukum. Yeah. Nah, oleh karenanya karena resmi gitu ya, bahwa itu adalah sebuah perusahaan. Udah pasti kan sebuah perusahaan ya, kecuali lembaga penyiaran publik LPP tadi milik pemerintah kan, TVRI, RRI dan sebagainya. Nah, kalau di luar itu maka sudah pasti berbadan publik. Oke. Nah, sehingga sudah pasti dia harus memakai apa? Memakai perusahaan
lembaga penyiaran TV atau radio, atau dia membentuk lain, Yayasan seperti itu ya? atau apa dan sebagainya kan Oke. gitu. Kan ada tuh ya TV A peduli kan gitu, radio A peduli dan sebagainya gitu kan. Nah, disinilah jangankan soal penggalangan dana tadi, ya kan, apapun yang disiarkan aja harus transparan kepada publik, karena dia menggunakan frekuensi yang milik publik tadi. Oke. Nah, ketika bukan darurat, ya kan ada juga tuh yang melakukan penggalangan dana setiap saat, gitu kan. Maka tidak hanya TV dan radio, Pak Ketua. Seperti ya contoh pembangunan mushola, pembangunan masjid, pembangunan gereja, itu kan tidak bersifat darurat. Nah, maka itu harus berizin. Sesuai tingkatannya. Kalau dia menggunakan lebih dari 2 provinsi, maka dia harus ke Kementerian Sosial. Nah, kalau dia hanya 1 provinsi ya ke gubernur. Kalau dia hanya tingkat kota, kabupaten, kepada wali kota, kepada bupati. Oke. Baik, menarik sekali. Kita coba pindah lagi ke Pak Ketua. Tadi sudah dijelaskan Pak bagaimana penggalangan dana itu dilakukan Pak Sulhi di lembaga-lembaga penyiaran, tentu dengan membentuk PT, mengajukan juga perizinan. Artinya memang tidak bodong nih, benar-benar legal dan berizin gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya Pak Ketua, sejauh mana lembaga penyiaran itu sebenarnya, bagaimana cara lembaga penyiaran mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka galang gitu, misalnya galang donasi. Nah, ini bertanggung jawabnya seperti apa nih Pak? Ya, tentu yang pertama adalah kita fokus pada sumbangan masyarakat. Yang paling urgent adalah ketika bencana ya. Major yang misalnya tadi Pak Ketua sudah disampaikan adalah keadaan yang darurat ya, yang memang harus sesegera mungkin. Orang kalau nggak ditolong nanti sore, besok nggak tahu makan apa, itu yang darurat. Tapi memang dari sisi Komisi Informasi tentu mengapa kami sinergi dengan Komisi Penyiaran, memang di KPI lebih pada konten isi siaran. Tetapi di KPI itu menarik juga karena ketika ada kan mereka melakukan monitoring Pak Ketua ini dengan internal. Tetapi ada laporan masyarakat yang tidak harus diketahui identitas. Nah, ini lebih menarik di KPI menurut saya karena ketika kita informasi yang sifatnya lebih private, itu orang akan lebih leluasa melaporkan. Nah, memang selama ini saya belum tahu apakah ada masyarakat secara umum melaporkan ini kemana sih kita udah nyumbang misalnya sekian rupiah. Pertanggungjawabannya seperti apa? Mungkin saya di sini karena kami juga Komisi Informasi dipilih oleh wakil rakyat, ini representasi publik juga, ya. Sehingga kami juga ingin menanyakan kemana larinya sumbangan yang memang orang Indonesia itu Pak Ketua Sulhi memang jiwa-jiwa dermawannya tinggi. Tetapi sekali lagi karena ini adalah kalau bahasanya di KPI lembaga penyiaran publik, kalau bahasa di KI adalah badan publik, itu hal yang sama. Tetapi kita hanya melihat di sisi sumbangan masuk masyarakatnya saja. Urusan dalam konteks hal TV swasta, dalam hal sifatnya adalah pengelolaannya, ya, apakah ada anggaran masuk dari iklan, pemasukan itu kita nggak menyentuh sama sekali. Kami cash flow adalah sumbangan masyarakat. Seperti halnya toko modern, ya yang mungkin ada di sekitar kita ya di Tanah Abang, terlihat juga di bawah. Itu kita nggak mengurusi bagaimana biaya lokasinya, tempatnya, biaya pegawai berapa, belanjanya dari sana gudang berapa, ya. Kita nggak urus, tapi kita urus adalah ketika ada orang Pak Ketua Sulhi mungkin ke toko modern tersebut, kembaliannya boleh ya untuk dana donasi kanker, atau jantung sehat atau apa. Nah, itu dikelola lagi oleh yayasan, tetapi toko modern itu yang meminta. Nah, jadi kita hanya di sisi sumbangan masyarakatnya. Nah, di TV dan radio juga kita berharap Komisi Penyiaran Indonesia yang ada di Jakarta ini yang sekarang terlihat aktif, itu kita berharap ada sisi di mana sumbangan itu nanti ke depan bukan hanya TV radio aktif ketika meminta sumbangannya. Tapi ketika titik tahapan mendistribusikannya, penerima manfaatnya siapa, dan juga bagaimana laporannya. Oleh karena itu kan tidak boleh disimpan gitu loh. Untuk yang tadi kata Pak Ketua Sulhi, misalnya CSR, ya, itu kan artinya disisihkan, itu nggak boleh sama sekali. Bahkan tadi saya baru dapat edukasi baru dari Pak Ketua Sulhi, tidak boleh atas nama televisi langsung tersebut. Dia harus mengatasnamakan masyarakat yang menyumbang, misalnya hamba Allah. Ya itulah yang menyalurkan, kita hanya memfasilitasi aja, bukan. Nah, ini menarik juga karena memang artinya undang-undang yang terkait dengan penyiaran dan keterbukaan publik itu tidak ada bertentangan. Dia hanya melengkapi, tapi kami tidak berani
melangkah lebih jauh karena TV radio tentu akan hormat sama KPI. Oke. Kalau KI yang ngomong mungkin Iya, kurang didengar gitu kan kita. Iya. Iya. Dan ini sebagai pemantik mungkin ya. Oke. Teman-teman televisi radio baik itu yang termasuk yang utama adalah yang swasta ya. Iya. Itu tidak harus merasa gelisah karena urusan transparansi. Karena kami ini hanya ingin membantu TV dan radio supaya mendapatkan trust publik lebih tinggi lagi. Oke. Jadi mestinya tadinya mau nyumbang hanya 1 juta karena dia wah ini transparan nih. Dari mulai tahapan penerimaan, distribusi sampai dengan evaluasinya laporannya Oke. masyarakat akan menerima. Iya. Dia akan tadinya 1 juta dia nyumbang 1 miliar akhirnya. Oke. Jadi Oke. masyarakat Ya. itu lebih besar. Jadi Oke. saudara kita mungkin yang mudah-mudahan tidak ada bencana ya, tapi kalaupun sekalipun ada, mereka akan jauh lebih mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jadi harapannya ini Ya. bukan KAI bukan ingin Ya, membatasi, justru ya. ingin memperkuat TV dan radio, terutama yang apa yang diawasi oleh KPI, Ya. jadi satu poin kepercayaan publik meningkat di situ. Oke, Poinnya di siap. situ. Baik. Pak Sulit, kalau tadi mendengar penjelasan Pak Ara kan bahwa instrumen atau undang-undang KIP ini justru memastikan supaya penggalangan dana yang dilakukan lembaga penyiaran itu benar-benar bisa diakses oleh masyarakat. Pertanyaan adalah sejauh ini di lembaga penyiaran yang Pak Sulhi lihat itu seperti apa Pak? Penggalangan dana, kemudian dana digalang langsung masyarakat tahu alirannya kemana, ataukah memang ini hanya dipertanggungjawabkan kepada si pemberi izin dalam hal ini misalnya Kemensos dan lembaga-lembaga yang lain? Silakan Pak. Ya, jadi tadi ya apa ya disebutnya platform atau garis besar cara kerja kita kan persoalannya memang pasca tayang. Oke. Nah, jadi biasanya persoalan penggalangan itu kan ada perencanaan, pembentukan panitia dan sebagainya. Nah, itu KPID tidak boleh masuk di dalam wilayah. Di ranah situ tidak masuk. Oke. Nah, kecuali yang tadi nih, ya. Pertama, kecuali itu ditayangkan tadi, ya, sehingga dia mengumumkan penggalangan dana. Nah, maka di situ kewajiban lembaga penyiaran TV dan radio harus menyampaikan transparansinya, udah dapat sekian, kan gitu kan. Lalu tadi penggunaannya buat apa. Nah, itu satu. Yang kedua, karena dibutuhkan transparansi, maka ketika tadi disampaikan dalam pendistribusiannya tadi dia tidak mengatasnamakan masyarakat, ya kan? Maka itu pelanggaran. Karena di dalam peraturan KPI ini disebut lebih dari 3 pasal gitu, yang menyampaikan bahwa TV harus lembaga penyiaran mau menggunakan institusi filantropi lain atau punya yayasannya kan, dia harus menyampaikan bahwa ini sumbangan dari masyarakat. Apalagi bisa disebut sumbangan dari A, B, C namanya dan sebagainya. Berarti harusnya diinformasikan juga di televisi tersebut gitu? Iya, minimal disampaikan bahwa ini penggalangan dana mendapatkan totalnya berapa, yang bersumber dari masyarakat. Itu disiarkan atau disampaikan lewat televisi? Lewat televisi, kan gitu. Nah, lalu karena tadi kita tidak masuk di dalam wilayah pratayang, ya kan, di belakang layarnya kita tidak boleh masuk. Maka ketika sudah ditayangkan, ya kan, maka kami akan pantau itu, kan gitu. Termasuk pendistribusiannya kan gitu. Nah, kami pantau itu. Nah, lebih-lebih ketika mendapatkan insight dari institusi di luar KPID, baik masyarakat, pemerintah, ya kan, termasuk KI. Misalnya KI mendapatkan informasi bahwa seharusnya jumlahnya sekian, misalnya kan gitu. Atau ada perbedaan anggaran atau lembaga penyiaran tidak menyebutkan sumbernya berapa jumlahnya, terus tujuan distribusinya disampaikan secara resmi, maka kami akan melakukan verifikasi terhadap tayangan tersebut, gitu loh. Khususnya gitu bahwa telah terjadi penayangan kegiatan penggalangan dana, tapi tidak disebutkan A, B, C, D, kan gitu. Maka kami akan melakukan konfirmasi, ya kan. Setelah melihat tayangan tadi, kita verifikasi kan tayangannya kapan, ya kan, dalam program apa, di jam berapa. Maka hasil dari situ kami akan melakukan permohonan klarifikasi. Nah, kalau memang terbukti dia melanggar, menyalahgunakan segala macam, ya kan,
karena dapat insight, dapat aduan ya kan Oke. dari manapun termasuk dari KI misalnya menyampaikan, maka tugas kami bisa menegur. Oke. Sanksinya bisa teguran, bisa penghentian program tersebut, Oke. baik sementara maupun permanen kan gitu. Karena kami bersifat administratif nih. Iya, iya. Sanksinya sanksi administratif. Betul. Nah, ketika ada unsur yang lain pidana dan sebagainya, maka kami akan merekomendasikan itu kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan. Oke. Gitu. Jadi intisari dari persoalan penggalangan dana diatur nggak diatur. Oke. Kita akan memantau apapun, gitu kan, apapun itu yang tersiar, iklan, ya kan, Iya. talk show, atau campuran atau gabungan dari kegiatan tersebut kan sering ya, misalnya acara hiburan, tahu-tahu Ada penggalangan penggalangan dana dana, kan oke. bisa aja. Nah itu kita akan pantau. Oke, menarik. Kalau tadi saya melihat dari penjelasan Pak Suluhi kan berarti ada semacam keterbatasan kewenangan dalam konteks mengawasi penggalangan dana ini. Karena memang objek daripada KPID adalah mengawasi apa yang tayang Ya, di sisanya. televisi gitu ya. Lanjut ke Pak Ketuara terkait dengan ini gitu Pak. Ini kan berarti mereka menggalang dana kemudian menginformasikannya kepada publik melalui televisi gitu. Apakah transparansi itu cukup dengan seperti itu atau dalam konteks Undang-Undang KIP akan masuk di sisi yang mana nih Pak? Silakan Pak. Jadi KIP memahami bahwa dalam konteks tusinya KPI sebagai lembaga negara yang independen, dia tidak masuk di yang prasiaran tadi. Oke. Nah, tetapi dalam konteks literasi edukasi, Betul. every time boleh Ya, saja kita boleh. mendiskusikan dengan teman-teman TV dan radio. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, belum ada satupun TV radio di Jakarta khususnya Oke. yang memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Oke. Karena ketika kita bicara transparansi, acuannya udah pasti Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Betul. Cantelan atasnya adalah pasal Iya. 28F, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi dan seterusnya. Oke. Yang underline, kalau bahasa Pak Ketua sebut tadi underline, ini Iya. juga di underline Iya. memperoleh informasi. Oke. Nah, informasi salah satunya adalah informasi terkait dengan sumbangan-sumbangan yang terutama ya yang memang yang tidak terencana, yang darurat-darurat. Ya. Karena saya sebagai bagian dari lembaga negara yang independen, yang juga representasi masyarakat ya, dan juga DPRD melihat publik kita memang juga banyak yang belum teredukasi sehingga tidak menagih haknya. Ya. Oleh karena itu kita harus juga mencerdaskan bangsa melalui mencerdaskan masyarakat Jakarta. Ya. Kita harus memberikan suatu kepastian bagi publik ya lewat TV dan radio juga. Itu sebetulnya langkah awal, langkah kecilnya adalah bagaimana mempersiapkan PPID di TV dan radio. Oke. PPID itu berarti pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sehingga nanti ketika sudah ada sesuatu yang memang harus digalang untuk kepentingan publik, itu kita tidak perlu lagi, karena gini, saya melihat di Indonesia kadang-kadang orang sibuk menyiapkan sesuatu ketika terjadi. Nah ini kan kita berdoa tidak pernah ada bencana, tapi sekali waktu ada, itu kita berharap kita tidak lagi podcast ketika ini lagi bencana. Kita podcast kan nggak bagus juga. Itu sama saja memberir atau membatasi publik, membuat tanda tanya besar. Ini nyumbang nggak ya? Kok kayaknya agak dibatasi nih, belum terbuka. Nah ini kita nggak bagus. Makanya sungguh ini suatu keniscayaan Pak Ketua Suluhi, Ketua KPI, duduk bareng di sini. Ini ada minum juga ini. Oh iya. Ini filosofi nih. Ini Potski ini peserta pemirsa Potski harus tahu ini gembok terbuka. Ini salah satunya adalah ketika sumbangan masyarakat itu akses informasinya tuh publik bisa lihat karena ini nggak terkunci gemboknya. Ini filosofinya gitu ya. Jadi kita berharap nanti kita mulai langkah kecil itu adalah meliterasi ya pada TV ini terus terang tanggung jawab KI Jakarta sebetulnya untuk KI Jakarta tidak pernah belum sampai ke segmennya karena kalau kita melihat peserta MONEF 2025 yang tahun lalu itu sudah mencapai 829 dan tidak ada satupun kategori televisi dan radio karena memang kita bertahap dinas, badan, biro, kecamatan udah, kelurahan, nanti masuk partai politik, memang tantangannya masing-masing ada. Sekarang saya rasa tantangan itu akan lebih ringan karena ada ketua KPI dan juga jajaran komisionernya dan semua teman-teman di KPI Jakarta yang akan betul-betul mengawasi itu karena memang kita hanya memberikan literasinya. Nah, lagi-lagi itu kembali kepada TV radio masing-masing sebenarnya kesadarannya. Tetapi ketika publik
memohon informasi tersebut dan tidak diberikan, itu akan menjadi sengketa informasi. Dan sekali lagi Pak Ketua, saya juga selalu menilai peradaban kita akan lebih baik bukan karena sengketa, tapi karena pemahaman dan juga betul-betul mempertanggungjawabkan dana publik itu dikelola dengan baik dan diumumkan lagi. Jadi karena selama ini yang diumumkan hanya pas menerima, pas pelaksanaan dan evaluasinya. Jadi laporan itu bukan hanya kepada instansi karena itu dana publik, kembali lagi ke masyarakat. TV maupun radio. Oke. Baik, kalau dari KPI sendiri Pak, sejauh mana sebenarnya penggalangan dana ini pertama diketahui oleh KPI dalam konteks mungkin di awal ketika ingin melakukan penggalangan KPI mengetahui atau tidak gitu, atau ada semacam keharusan lembaga penyiaran itu melaporkan ke KPI. Kedua, sejauh ini bagaimana Pak trennya? Adakah aduan terkait dengan penggalangan dana yang dilakukan oleh televisi? Karena kita atau KI melihat atau banyak orang bahkan melihat bahwa lembaga penyiaran ini punya power, punya jangkauan yang sangat besar sebenarnya dan berpotensi untuk bisa melakukan penggalangan dana yang besar sehingga bantuan itu bisa masif diberikan kepada kedaruratan atau orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah ini seperti apa Pak Sulhi? Ya, jadi pertama yang perlu kita sadari ya, jadi yang terjadi adalah pertama ada perubahan landscape media sekarang. Dari yang tadinya konvensional TV dan radio, sekarang sudah digital. Bergeser ya ke platform digital. Dan di situ termasuk penggalangan dana luar biasa, lebih cepat melakukannya lewat sosial media dan sebagainya kan gitu. Nah, yang kedua ini bukan dalam artian bahwa lembaga penyiaran tidak mendapatkan porsinya yang cukup gitu ya. Tapi tetap banyak karena tadi persoalan kepercayaan masyarakat sejauh ini masih percaya kepada lembaga penyiaran TV dan radio. Kenapa? Karena dia tadi terkurasi, akan menjadi akurasi, profesional, terverifikasi kan. Kenapa? Karena diawasi, gitu kan? Karena dia ada KPI-KPID yang mewajibkan untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan akhirnya memberikan sanksi kan gitu. Nah, terkait dengan itu, kalau di periode kami ya tentu kejadian bencana kemarin misalnya itu sebelum kami dilantik kan gitu. Tetapi tentu di provinsi-provinsi lain telah terjadi. Jadi beberapa memang pihak yang menyampaikan aduan kepada KPID provinsi di luar Jakarta, khususnya di Sumatera karena kejadian yang baru ini KPID bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat itu mendapatkan aduan masyarakat dan Aceh sehingga mereka memberikan surat teguran kepada lembaga penyiaran agar tadi mematuhi P3SPS, mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran yang salah satunya pasal 48 tadi harus menyampaikan transparansi kan gitu. Tidak boleh saya ulang lagi nih ya, tidak boleh mengatasnamakan lembaga penyiaran dana tersebut padahal dalam dari masyarakat dan pendistribusiannya juga disampaikan kepada publik gitu ya. Nah, lalu tadi karena lembaga penyiaran itu sudah menjadi industri, sudah menjadi perusahaan, maka dia harus berizin. Darurat maupun tidak darurat, dia harus memiliki apa yang digunakan sebagai penggalangan dana itu, apakah tadi yayasan atau institusi lain, dia harus mendapatkan izin. Nah, rata-rata lembaga penyiaran khususnya nasional ya, berarti dari Kemensos. Kan gitu ya, karena dia menyampaikan kan pasti menyeluruh, frekuensi yang didapat pasti lebih dari satu provinsi. Kecuali ada lembaga penyiaran lokal ya, ada beberapa kan hanya sebatas Jakarta dan Jabodetabek ada. Gitu. Nah itu, ketika dia jangkauan frekuensinya Jabodetabek, maka KPID juga yang bertanggung jawab mengawasi. Mengawasi. Saya kira penjelasan dari Pak Sulhi bahwa tadi ada tambahan satu lagi. Silakan. Jadi betul tadi terkait dengan literasi media, maka kami juga melakukan itu karena banyak juga teman-teman eksekutif ya pemerintah provinsi khususnya ya beberapa kali di luar yang berspektrum frekuensi kami diminta juga untuk memantau misalnya tadi platform digital ya kan kemarin billboard Aku Harus Mati itu misalnya film itu
maka dia telepon ke kita untuk menjadi rekomendasinya untuk menurunkan baliho itu. Nah, akibat dari itu maka kami sulit juga untuk ini bukan peran kita, tidak bisa kita. Kondisi perkembangan digital itu udah luar biasa. Maka itu di bioskop ya. padahal di bioskop. Lembaga sensor film harus. Iya, harusnya sensor film. Kan dia pasang di billboard nih. Ya kan? Nah, itu juga menjadi bagian itu gitu loh. Menjadi bagian karena ini penyiaran dianggap penyiaran KPI, secara umum, definisi umum kan. Nah, itu menyesatkan orang yang lagi frustasi baca itu kan Emang harus mati kan gitu. Nah, akibat dari itu maka kita lakukan literasi media melalui media lain. Ya, khususnya ke sosial media kita gitu. Termasuk persoalan ini. Bahkan kalau memang nanti disepakati oleh teman-teman, kami bisa saja menyampaikan himbauan ya kan yang bersifat umum kepada seluruh lembaga penyiaran TV radio. Kami sampaikan surat resmi kami himbauan agar memperhatikan terkait dengan penggalangan dana ini. Jadi kami akan sebutkan bahwa mematuhi aturan penggalangan dana adalah juga mematuhi P3SPS. Aturan PKPI terkait dengan isi siaran. Gitu. Jadi nanti ini menjadi baik menurut saya. Selain nanti kolaborasi lain ya, kolaborasi lain. Karena kami anggap lembaga penyiaran bukannya tidak tahu saya pikir. Karena tadi persoalan kondisi sekarang ini gitu ya, yang menyebabkan ya udahlah dia mau berbuat ini karena bersaing nih antara platform digital dengan konvensional. Sehingga banyak yang kami temukan itu dia tahu melanggar tetapi harus dilakukan karena demi keberlangsungan dari lembaga penyiaran tersebut. Menarik. Pak Ketua, kalau tadi saya melihat dari penuturan Pak Sulhi, tentu saja misalnya bahwa KPI siap misalnya untuk berkolaborasi. Kalau dalam konteks kolaborasi, saya kira dua lembaga ini kan bukan hanya dekat sebenarnya secara kantor begitu, KIP dan KPID. Tentu juga harus ada yang dikolaborasikan tadi dalam konteks untuk memperkuat kualitas lembaga penyiaran sehingga ke depan bukan hanya berkualitas siaran ya, tapi juga menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana Pak Ketua model kira-kira ya kolaborasinya? Apakah misalnya membentuk PPID tadi, terus juga mengikut sertakan dalam Monef? Nah ini seperti apa Pak Ketua? Ya tentu tadi ya. Jadi KI sangat berterima kasih sama KPI yang memang tuh sungguh-sungguh untuk bisa mendorong lembaga penyiaran ini yang adalah milik publik. Jadi lembaga penyiaran itu memang nggak hanya yang lembaga penyiaran publik yang karena APBN bukan, tapi karena lembaga penyiaran ini frekuensi milik Tuhan, milik masyarakat, sehingga memang publik harus juga merasakan bahwa mereka adalah warga negara yang memang bisa menerima semua akses informasi secara baik, termasuk isi siaran yang tidak membuat masyarakat semakin mundur lah. Nah, jadi dalam konteks ini tentu harapan besar dari Komisi Informasi Jakarta terhadap Komisi Penyiaran Indonesia yang ada di Jakarta adalah bahwa TV radio ini bisa dibuat satu forum untuk literasi ya. FGD gitu maksudnya? Ya bisa seperti itu, tapi memang kalau bisa memang di salah satu stasiun TV ya tidak perlu disiarkan tidak, tapi tertutup. Artinya jauh-jauh hari sebelum ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada kondisi darurat, mereka sudah ketika mulai mengumumkan mereka sudah punya PPID. Jadi yang mengumumkan kadang-kadang begini, ada TV dan radio yang memang tidak menggunakan yayasan lain. Jadi dia misalnya saya sebut TV A peduli, radio B peduli, langsung rekeningnya salurkan kepada rekening radio ini peduli, padahal bukan yayasan. Jadi dia memang karena kondisi kedaruratan tadi, jadi dia nggak sempat telepon yayasan, langsung aja ini kan dibayar. Tapi tentu ini yang titik krusialnya di situ, karena kalau udah izin Kemensos dan seterusnya kan itu sudah berjenjang. Nah, tapi ini yang darurat ini sebetulnya yang paling urgent. Karena kita nggak ada yang tahu hari esok dan lusa itu seperti apa. Makanya mumpung lagi landai-landai saja, isunya lagi nggak ada isu-isu yang force major bencana yang besar, kita berani podcast ini. Kalau lagi ada, saya pikir juga nggak bijak juga kita kan. Kita seolah membatasi orang luar. Nah makanya ini kita mungkin nanti minta arahan dari ketua KPI agar TV radio bisa duduk bareng ya. Nanti kita cuma bagian menemani KPI aja, karena bagaimanapun ini tusinya KPI dalam hal TV radio. Kita nggak berani overlap, tapi kita melengkapi. Apalagi tadi
sudah sejalan sebetulnya, Ya. tinggal teknisnya. Jadi Oke. makanya kalau di KAI itu selain undang-undang, punya juga peraturan Komisi Informasi bagaimana terkait layanan informasi publik. Oke. Gimana sih bentuk struktur PPD yang paling sederhana di TV radio, bisa kita nanti sampaikan di sana. Supaya TV radio membentuk PPD dari awal mengumumkan TVA peduli, PPID TVA peduli, jadi udah langsung PPID-nya bunyi. Berarti masyarakat tuh ada PPID nih, apa tuh? Cek, oh ini sesuai dengan Undang-Undang 2008, silakan sumbangan masyarakat adalah terbuka. Kami akan melaporkan hasilnya berapa, digunakan untuk apa. Nah, itu keren. Saya rasa masyarakat akan melimpah gitu loh, nggak ragu-ragu. Karena dulu kita ada pengalaman salah satu filantropi ya, walaupun bukan menyangkut TV radio, masyarakat itu sangat semangat memberikan sumbangan, tapi ketika di ujung ternyata digunakan untuk hal lain. Oke. Nah, itu yang 3 huruf itu ya saya nggak usah sebut, ya sudah berlalu juga. Tapi itulah kelemahannya Komisi Informasi sebetulnya. Karena memang badan publik luas sekali cakupannya. Bahkan kita sampai bingung ya sampai halnya sifatnya swasta. Oke. Bank-bank yang sifatnya adalah bank swasta misalnya, ikut menggalang dana juga di bagian dari filantropi juga. Karena itu tadi paling mudah ketika darurat. Izin nggak usah berjenjang, minta dulu. Itu yang agak krusial gitu ya. Dan itu semua celah-celah orang ketika panik semuanya fokus pada konten isi. Yang teknis-teknis itu hampir nggak tersentuh sama sekali. Iya, betul. Harapan besar itu buat KPI Jakarta. Harapan besar untuk KPI Jakarta. Mungkin Pak kedepannya agak menarik nih kalau kita mengadakan semacam FGD atau kemudian mempertemukan KPI, KI dengan lembaga-lembaga penyiaran gitu. Kalau boleh tahu lembaga penyiaran di Jakarta atau yang diawasi oleh KPID berapa banyak Pak? Jadi ini tadi ada pergeseran setelah ada Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law itu. Sebelum itu kenapa kita sangat paham berapa jumlah dan sebagainya? Karena harus berizin. Nah, izin itu melalui KPID dan KPI. Sehingga pasti terdaftar. Dan izin itu dievaluasi setiap tahun. Kalau dia mau memperpanjang, maka dia datang ke sini untuk diberikan nilai gitu kan, dilakukan monep dan sebagainya. Nah, setelah Undang-Undang Ciptaker ada, maka izin itu langsung diambil oleh pemerintah pusat melalui Komdigi. Nah, ini jadi persoalan. Jadi selama ini, jadi kalau jumlah televisi misalnya, baik ada, jadi dibagi-bagi nih TV. Ada LPP, Lembaga Penyiaran Publik, itu punya pemerintah, ya kan? TVRI, RRI. Nah, masuk ke bagian ini pasti karena ada TVRI Jakarta. Kan gitu. RRI juga ada Pro 2 FM itu kan Jakarta. Nah, lalu ada LPB, Lembaga Penyiaran Berlangganan. Pos Media dan sebagainya. Nggak boleh nyebut merek sebenarnya, kok saya sebut Pos Media kan. Lalu ada Lembaga Penyiaran Swasta. Nah, di LPS ini ada asosiasi-asosiasi. Banyak sekali. Ada ASTPSI, ATPSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Ada Asosiasi TV Digital Indonesia. Ada lokal, banyak, termasuk radio PRR, Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia. Nah, nanti ketika memang itu terjadi, saya pikir itu bagus. Saya menarik persoalan itu. Memang selain banyak hal sebenarnya yang bisa kita kombinasikan sebenarnya. Jadi misalnya kami membuat ada namanya gerakan Ayo Menonton TV dan Dengerin Radio. Yang tadi terkait dengan perubahan landscape media. Karena Gen Z dan milenial itu sama sekali meninggalkan TV dan radio. Sehingga makanya kita lakukan gerakan supaya mengembalikan orang lagi mengkonsumsi. Sehingga hari ini kalau sebelumnya ya hanya TV dan radio itu, maka masyarakat hanya menjadi konsumen, ya kan? Ada interaktifnya ada. Tetapi hari ini karena ada platform digital, maka masyarakat selain konsumen juga produsen informasi. Sehingga kita menyampaikan beberapa kali bahwa hari ini Jakarta dan Indonesia telah terjadi darurat informasi. Karena begitu dipercayanya justru di luar platform konvensional tadi. Nah, akibat dari itu kami perlu menyatukan misalnya dalam sebuah gerakan yang sama, gerakan yang menonton juga ditambah kewajiban-kewajiban lain yang seperti tadi.
gitu ya, termasuk soal penggalangan dana dan sebagainya. Maka sangat penting nanti kami akan merumuskan bersama ya, baik kepada internal KPID maupun nanti kepada DKI kembali untuk merumuskan seperti apa nih formulasinya yang baik gitu kan. Sehingga soal nanti lembaga penyiaran nanti kita tinggal undang. Oke. Gitu. Karena kami baru roadshow aja nih beberapa, nggak sempet juga. Roadshow beberapa TV, radio aja belum pernah sama sekali, ini baru kita mau rencanakan. Nah itu penting saya pikir karena kita ingin mengembalikan tadi. Ini kan insentif sebenarnya. Kalau kami berhasil melakukan gerakan ayo menonton dan dengerin radio, maka sharing tadi, ini kan disampaikan Pak Ketua bahwa banyak keluhan-keluhan lembaga penyiaran itu soal sharing iklan gitu loh. Bahwa kami hidup dari iklan, gitu kan, KPID. Jadi hari ini sekian puluh % sudah diambil oleh platform digital. Padahal platform digital rata-rata punya asing, sehingga kembali ke RI ini sedikit gitu loh. Tapi kalau lembaga TV radio kan karena ada aturannya, maka pasti kembalinya kepada RI lagi kan gitu, kepada negara lagi. Nah, akibat dari itu kami ingin memberikan insentif kepada TV radio melalui gerakan Ayo Menonton dan dengerin radio. Maka kalau kita udah kasih insentif, maka dia harus mematuhi P3SPS, termasuk mematuhi bagaimana mekanisme penggalangan dana dan pelaporannya kan gitu. Nah itu yang kita akan tuju sebenarnya. Kalau di televisi itu di Jakarta itu kan banyak Pak ya, televisi nasional. Apakah itu apakah itu menjadi kewenangannya KPI pusat atau KPID? Jadi kunjungan pertama kami setelah dilantik memang kita ke KPI pusat. Nah di situ ada penyampaian bahwa khusus Jakarta agak sulit membatasi. Jadi kalau di provinsi lain jelas bahwa kalau TV nasional langitnya sama ya. Nah, langitnya sama. Kotanya sama juga, daratnya juga pusat, sama kan? ini. Jadi untuk Jakarta tidak ada persoalan pembatasan. Tetap menjadi bagian yang diawasi. TV nasional maupun TV lokal itu bagian pantauan kita. Tapi kita akan khususkan ketika memang itu terkait dengan persoalan dinamika Jakarta gitu ya, apapun itu gitu. Jadi misalnya pastilah misalnya soal demo misalnya ya, tapi karena keberadaannya di Jakarta, demonya di Jakarta, terus apalagi isu-isu Jakarta, maka kita menjadi kebagian dan menjadi bisa jadi harus kita yang pertama untuk melakukan pemantauan. Jadi sedikit ada 60 TV tadi, 100-an radio semua. Nah, tapi dengan keterbatasan ya kan, supaya Pemprov DKI dengar ini kan sama Diskominfo. Karena keterbatasan kita baru 22 TV dan 5 radio. Nah, karena keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusianya. Nah, sehingga dan belum 24 jam nih. Sementara tayangan yang melanggar itu di atas jam 5. Kita di atas jam 5. Dimatiin AC-nya kan gitu. Nah, artinya itu PR kita, PR kita bersama bahwa pemantauan itu shift 3 berkelanjutan, tidak terputus. Awal 2018 itu pernah shift 3. Nah, kita akan mencoba itu untuk lebih memaksimalkan kinerja kita. Itu penting Bung Ardi karena anak sekolah misalnya. Di sekolah bisa aja cuma 5-6 jam. Di rumah itu nonton TV lebih banyak misalnya. Nah itu porsinya bahaya juga kalau edukasi. Jadi TV radio itu bisa mengajarkan juga sesuatu yang baik. Bahkan jadi tidak baik ketika KPI tidak diperkuat secara konteks sarana prasarana dan anggaran. Ya minimal 5 kali anggaran sekarang mungkin bisa ikut juga mendorong keterbukaan di sana. Betul. Karena memang ini kita bicara Indonesia Emas ke depan bukan hanya bicara hari ini. 5, 10, 50 bahkan sampai selama-lamanya Indonesia kita akan pertahankan, tetapi buahnya nanti masa depan adalah apa yang kita lakukan sekarang. Kalau pengawasannya lemah, jangan salahkan masa depan kita akan anak-anak kita banyak yang menyimpang. Ini memang harus krusial ini. Kalau bisa bicara bahasa kebencanaan darurat ini. Jadi anggaran-anggaran yang sifatnya penting jangan sampai ada pengurangan efisiensi, justru ditambah terus. Demi memaksimalkan kerja-kerja pengawasan dari KPI sendiri. Baik, ini menjadi closing sebenarnya. Saya ke Pak Ara dulu. Closingnya adalah
apa sebenarnya Pak keuntungan atau sisi yang akan didapatkan, kebermanfaatan yang didapatkan lembaga penyiaran, terutama juga KPID ketika mengkolaborasikan dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Apakah tadi kan misalnya ada kekhawatiran supaya masyarakat luas, Gen Z dan yang lain sebagainya, milenial itu kembali lagi menonton televisi dan radio supaya tidak terjadi post-truth mungkin ya, sehingga kebenaran bisa dipertanggungjawabkan lembaga penyiaran gitu. Nah, apakah dengan adanya Undang-Undang KIP kemudian bisa berkolaborasi dengan berbagai macam program, terutama dimulai dengan persoalan tadi ya, pengawasan anggaran yang transparan itu bagaimana Pak kebermanfaatannya, keuntungannya, apakah bisa mengembalikan popularitas daripada lembaga penyiaran itu sendiri Pak? Ya, tentu perlu diakui TV dan radio adalah salah satu filter atau kalau bahasa lebih administrasi hukumnya adalah lembaga yang memverifikasi Oke. layak atau tidaknya sih sebetulnya bisa ditonton atau tidak. Kenapa mereka memastikan itu siaran hati-hati? Karena ada Komisi Penyiaran Indonesia. Oke. Yang ada di Jakarta khususnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memang sifatnya adalah sebenarnya ini kewajiban. Oke. Karena ini adalah undang-undang. Ya, jadi ini adalah amanat konstitusi, tetapi dalam pelaksanaannya tentu perlu waktu dan perlu juga literasi-literasi yang cukup ya buat teman-teman baik itu dari mulai ownernya televisi, radio, ya, pimpinan-pimpinan redaksi, yang mana tentu pesan dari undang-undang ini tidak akan sampai kalau tidak bersama-sama dengan komisi negara, lembaga negara yang independen yaitu KPI, yang membersamainya, karena bagaimanapun mereka merasa banyak lagi yang mengawasi kami. Tetap satu KPI, tetapi kewajibannya ditambah dan KPI pun juga sangat memahami saya pikir ya. Karena ini adalah hukum positif, tentu dia akan terjadi harmonisasi undang-undang. Jadi undang-undang penyiaran dengan undang-undang keterbukaan informasi publik itu bukan sesuatu yang bertolak belakang. Tapi dia harus menjadi satu perekat supaya lebih melengkapi gitu. Jadi ketika sudah ada jenjang pelaporannya dan seterusnya, ketika ada kedaruratan, tentu di KPI nggak selengkap urusan transparansi, tentu ranahnya KI. Nah, KI akan membantu sifatnya, membantu seperti ini loh bentuk PPID, kemudian juga diumumkan, dilaksanakannya seperti apa, evaluasinya dilaporkan lagi kepada publik. Jadi memang betul warga kita itu adalah warga-warga yang memang perlu dihormati ya dari sisi akses informasi. Bahkan itu termasuk informasi yang kalau kebencanaan kan ada informasi yang serta-merta. Iya. Ketika ada darurat bencana, tetapi serta-merta ini kadang-kadang bencananya aja yang diumumkan. Nah, ketika penggalangannya itu tidak diumumkan, dia belum masuk ke dalam klasifikasi informasi. Jadi maksudnya belum masuk ke ranah dunia KIP. Nah, kalau dia masuk dunia KIP yang sudah di KPI sudah memberikan segala macam toolsnya, sebetulnya bisa jadi televisi dan radio itu ya itu sudah memahami sebetulnya harus melakukan apa. Cuman dia ragu, ini toolsnya bagaimana sih? Nah, kami hanya membantu secara teknis sebetulnya. Tetap substansinya ada, core isu terkait TV radio tetap ada di KPI, dan kami hanya ingin memberikan spill saja. Ini kalau transparan, terjemahannya itu begini sebetulnya. Jadi karena transparan itu kadang-kadang Pak Ketua Suli mudah diucapkan, sulit dilakukan. Mungkin itu, jadi intinya sebagai closing mungkin KI Jakarta akan berterima kasih pada KPI yang sama-sama mendorong TV radio agar lebih dicintai dan dipercaya oleh publik. Terutama masalah anggaran. Kalau TV radio saya rasa masyarakat kalau ada isu tertentu di platform-platform lain di media-media digital yang masih terus terang, ibu saya nih di rumah itu usianya udah 76 tahun, lahir tahun 50. Kalau dia nggak nonton TV itu aman menurut saya dia nonton. Tapi ketika dia buka TV digital, mohon maaf yang mengawasinya juga tidak ada. Mohon maaf ya, ada beberapa hasil-hasil artificial intelligence ya. Yang dia bilang ini akan ada terjadi begini. Itu kan bukan nonton yang ada di kawasan KPI, lebih aman TV. Jadi itu memang benar. Jadi makanya kalau bahasa Pak Kiai itu harus tabayun ketika melihat TV digital, langsung buka televisi karena memang nah kalau bisa memang langsung televisi aja yang dilihat karena memang itu semua sudah tersaring dan terverifikasi ya. Karena ada pengawasnya gitu. Jadi sekali lagi masyarakat terkait dengan dan dana kedaruratan yang akan dihimpun oleh TV radio dengan adanya keterbukaan informasi publik, pertanggungjawabannya masyarakat bisa lebih mendorong sumbangannya lebih besar. Nah, kita berharap tidak ada bencana, tapi kita berharap nanti ketika ada suatu hal yang urgent, kita sudah punya suatu mitigasi yang terkait dengan transparansi dana publik pada sumbangan-sumbangan bencana di TV radio. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak Ketua Ara. Selanjutnya ada Pak Ketua Suli. Gimana Pak sebagai closing ya? Pertanyaannya adalah
harapan ke depan terkait dengan kolaborasi yang mungkin akan terselenggara antara KIP dan juga KPID DKI Jakarta begitu. Akan seperti apa bayangannya, kemudian juga harapan ke depan akan bagaimana terutama efek dan dampaknya terhadap lembaga-lembaga penyiaran di Jakarta. Baik. Jadi pertama, harapan masyarakat begitu tinggi ya kepada lembaga-lembaga seperti KPID, seperti KIDKI gitu. Begitu tingginya berharap peran-peran strategis, peran-peran di luar TUSI itu bisa dilakukan. Nah, oleh karenanya pertama tentu kami berharap bisa melakukan kolaborasi kepada lembaga apapun, baik Pemprov maupun institusi lain termasuk kepada KI untuk melakukan literasi media. Karena ini penting, literasi media itu dalam rangka tadi kita ingin mengembalikan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tidak disinformasi, yaitu di TV dan radio harusnya. Nah, dengan demikian maka TV radio kembali meningkatkan kepatuhannya terhadap P3SPS dan aturan-aturan hukum lainnya. Nah, yang kedua tentu banyak hal ya. Jadi kalau perlu kami sampaikan bahwa lembaga-lembaga lain juga sudah melakukan kerjasama karena tadi kaitan keterbatasan kewenangan. Misalnya BP POM gitu kan. BP POM itu pengawasan obat dan makanan. Ketika obat dan makanan itu diiklankan, bahkan sekarang ini iklan itu tidak masuk di dalam acara lain seperti sinetron misalnya, tiba-tiba ada placement di dalamnya gitu. Seperti itu, maka kami melakukan pemantauan. Nah, ketika itu tidak terbarcode misalnya, tidak terbarcode BP POM, maka itu dianggap pelanggar. Oh, itu dianggap pelanggaran. Melanggar, maka kita akan tegur dan bisa sanksinya pencabutan izin oleh POM, bukan kami, kan gitu. Termasuk kami ingin meluaskan kerjasama lain seperti Badan Halal ada ya dan sebagainya kaitan dengan penayangan isi siaran nantinya, termasuk persoalan-persoalan yang tadi yang dilakukan oleh lembaga KI ketika memang bersinggungan dengan lembaga penyiaran, maka kami akan melakukan beberapa hal termasuk edukasi, literasi dan termasuk eksekusi ketika memang dia melakukan pelanggaran. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Ketua ARA dan juga Pak Sulhi begitu atas paparan, statement dan juga penjelasannya yang sangat menarik. Saya kira kalau pembahasannya dilanjutkan akan berlarut-larut gitu. Emang agak baiknya langsung diturunkan dalam bentuk eksekusi, mungkin dalam bentuk kolaborasi. Saya kira ini akan menjadi penjelasan yang menarik dan juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi teman-teman sahabat keterbukaan informasi publik di rumah. Dan tentu saja jangan lupa ikuti podcast-podcast kita dalam episode-episode selanjutnya karena kita akan menjelaskan, mengundang berbagai isu tentang keterbukaan informasi publik. Tentu harapan kita pada dua lembaga yang ketuanya sudah kami hadirkan di sini, kita berharap semoga ke depan lembaga-lembaga penyiaran juga bisa memiliki kualitas yang baik, semakin baik begitu dan juga transparan dan akuntabel, dan tentu buat keterbukaan informasi semoga badan publik di Indonesia menjadi badan publik yang terutama di Jakarta menjadi badan publik percontohan yang baik, berkualitas dan juga transparan, dan yang paling penting adalah lembaga penyiaran dan badan publik memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Saya kira itu Pak, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.